kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, ekstraordinari. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya sengaja tadi nyetel kemarahan Presiden 11 hari yang lalu, yang saya tulis di akun Twitter saya. Kenapa Presiden marah 10 hari yang lalu kemudian baru diunggah di laman resmi akun sosial media Sekretariat Negara 10 hari kemudian. Dan nyaris dalam 10 hari tidak ada bocoran sama sekali. Karena sepertinya itu adalah pidato di ruang tertutup, diikuti oleh pimpinan lembaga-lembaga negara yang lembaga-lembaga negara itu saya lihat tidak saja yang merupakan anak buahnya Presiden, tapi saya lihat ada Gubernur BI dan beberapa lembaga yang dianggap lembaga yang affiliate dengan kerja-kerja eksekutif, ya. Lalu kemudian Presiden marah, itu lebih kurang 10 menit, ya. Dan saya terus terang baru melihat Presiden marah rada serius karena nggak pegang teks, meskipun sebenarnya itu kemarahan yang dipandu oleh teks. Saya sebenarnya banyak sekali respon tentang cara lembaga kepresidenan mengelola negara, karena saya kebetulan mempelajari dan juga hampir 20 tahun lah ya terlibat di dalam pemerintahan yang memantau dan mengawasi kerja daripada eksekutif. Pertama-tama saya rada sensitif, atau bukan sensitif lah, saya rada tidak setuju dengan penggunaan istilah rapat sebenarnya, karena eksekutif itu sebenarnya tidak memerlukan rapat. Presiden tidak memerlukan rapat. Presiden itu mungkin berkonsultasi boleh, ya, tapi kalau dia rapat itu buat apa? Dia nggak perlu rapat karena rakyat itu milih dia dan dia sendiri di ruang eksekutif itu, dia yang mimpin. Apalagi dalam sistem presidensial, ya, ini bukan sistem parlementer. Dalam sistem parlemen, Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif rapat terus dengan anggota parlemen. Kenapa rapat terus? Ya karena Perdana Menterinya dipilih oleh koalisi parlemen, makanya disebut dengan parlementarisme. Tapi kalau eksekutif di presidensialisme tidak dipilih oleh parlemen, dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi dia nggak perlu rapat, dia putusin aja. Itu yang pertama, ya. Kalau koordinasi oke lah disebut koordinasi gitu, tapi pada dasarnya mengentertain istilah rapat di dalam pemerintahan itu menurut saya itu tidak terlalu perlu, buang-buang waktu. Sama juga, apalagi kalau rapatnya itu dengan anak buah, rapat dengan menteri. Buat apa? Menteri itu kan semua dipilih oleh presiden. Kok diajak rapat? Pecat aja kalau nggak oke gitu. Jadi itu sebenarnya yang pertama. Tapi oke, kita menghargai karena presiden
menunjukkan sense of crisis dalam situasi seperti ini. Terus terang saya menonton berkali-kali video itu dan membuat saya agak miris ya. Presiden sampai menyampaikan semacam kemarahan yang dianggap sebagai sebuah kemarahan. Karena ya bagi saya sebenarnya bukan kemarahan, itu saya anggap semacam frustrasi gitu sebenarnya. Lebih baik kita anggap sebagai semacam frustrasi lah. Nah, saya sudah pernah banyak mengomentari tentang cara harusnya presiden mengelola lembaga kepresidenan. Tapi saya ingin catat tadi itu, kemarahan itu ada 14-15 poin yang diungkapkan. Pertama, presiden mengungkapkan bahwa ini sedang ada krisis, ya kan, dan meminta supaya semua orang punya sense of crisis. Dia bilang OECD dan World Bank memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan rendah. Dan oleh karena itulah kita harus waspada, sebab itu bisa kena ke Indonesia juga. Lalu presiden mengatakan jangan anggap ini normal, ini situasi tidak normal, kita harus mengembangkan protokol krisis. Misalnya presiden bilang begitu. Lalu presiden mengatakan juga kita harus punya perasaan bersama, ya. Suatu yang menurut saya agak menarik sebenarnya. Presiden meminta perasaan bersama dengan para menterinya, itu agak unik. Lalu kemudian presiden mengatakan karena krisis ini bila perlu saya keluarkan perpu, kata presiden. Dan perpu ini berkali-kali dia ungkapkan. Kemudian dia mengatakan, bahkan ini yang agak keras, dia bilang banyak, yang dia nggak sebut banyak pejabatnya, tapi dia bilang kok nggak punya perasaan, dia bilang gitu. Ya artinya dia menuduh orang di sekitarnya itu kayak nggak punya perasaan begitu. Ya bisa juga menurut saya itu keras sekali. Dianggap nggak punya perasaan, rakyat itu sudah susah. Lalu kemudian dia fokus mengatakan kementerian ini lamban. Ada kementerian yang dia sebut khusus, itu Kementerian Kesehatan, yang belanjanya padahal disiapkan uang 75 triliun, belanjanya baru 1,67 triliun kira-kira begitu. Dia bilang ini menyebabkan growth-nya rendah dan itu bisa berbahaya bagi ekonomi. Lagi-lagi presiden bilang harus melakukan langkah extraordinary, ya kan? Sebab kalau tidak bisa kena PHK orang. Ini istilah yang dia ngomong. Rakyat mati dulu, ya kan? Baru uang dicairkan. Rakyat mati dulu istilahnya. Kematian yang dia sebut presiden itu ada kematian UKM, kematian orang di PHK dan sebagainya. Lalu puncaknya dia ngomong, saya harus jujur mengatakan tidak ada progres. Waduh, ya kan? Bayangkan presiden dilantik 22 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah mau habis ya. Hari ini berakhir, masuk Juli gitu. Itu sudah 10 bulan presiden mengatakan tidak ada progres ya. Lalu presiden mengatakan asal untuk rakyat saya pertaruhkan kredibilitas saya. Presiden juga mengatakan saya membuka semua opsi. Bahkan di dalam membuka semua opsi dia bilang bahkan saya siap membubarkan kalau ada yang perlu dibubarkan, lembaga maksudnya. Kemudian dia bilang reshuffle. Lalu dia bilang lagi soal perpu, saya keluarkan perpu, kata beliau lagi. Ini luar biasa ini, karena perpu itu adalah senjata daruratnya presiden yang bisa menerabas semua kekuatan lain termasuk DPR, kuasa untuk membuat undang-undang seperti disebut di dalam konstitusi. Lalu presiden ini yang kalimat terakhir yang saya ingin soroti juga. Saya memohon, saya meminta, kata presiden. Sudah pernah mengatakan ini berkali-kali bahwa tidak boleh presiden itu dalam situasi seperti ini. Tidak boleh presiden itu mudah kelihatan emosi atau marah atau kecewa gitu, atau kelihatan putus asa. Pertama-tama karena sistem kita ini adalah sistem yang menyebabkan di antara kita yang diulang-ulang oleh presiden itu 267 juta rakyat Indonesia, di antara kita telah diabsorpsi kekuatan dari seluruh rakyat dalam satu proses pengambilan keputusan di kotak suara. Seluruh suara rakyat itu diserahkan kepada satu orang untuk mewakilinya memimpin republik ini. Dan karena itu sebenarnya presiden adalah orang yang paling kuat karena dia mendapatkan mandat dari semua orang.
powerful, apapun dia bisa lakukan. Dia kontrol militer, dia kontrol birokrasi sipil, dia punya polisi, bahkan dia juga punya kejaksaan. Dia ngontrol uang APBN, ribuan triliun, di atas 2.000 triliun, hampir 1.000 triliun. Dia mengontrol banyak sekali perizinan, resources yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negara. Dia punya kedutaan di ratusan negara di seluruh Indonesia. Dia punya lembaga-lembaga yang kuat yang dia bisa kontrol melalui badan, baik kementerian dan... Jadi saking kuatnya presiden, maka dia tidak boleh mengeluh. Nah, saya terus terang, ini kita coba, ini kan Pak Jokowi belum setahun. Coba kita letakkan empati lah, ya. Sebab saya kasihan juga melihatnya itu. Kok presiden bisa frustrasi seperti itu? Sampai mengeluarkan kata-kata, ya, mari kita satukan perasaan. Sampai dia mengutarakan kata-kata pejabat yang tidak punya perasaan. Sampai mengeluarkan kata-kata tidak ada progres, gak ada progres, kata beliau. Saya kira ya, saya nggak tahu juga kan, ini kan setelah 10 hari kita sudah di luar pemerintahan dan kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat setelah presiden marah 10 hari yang lalu. Tapi rasanya 10 hari ini juga tidak ada yang kelihatan, 11 hari sekarang ya, belum ada yang kelihatan gerabak-gerubuk gitu. Ya kan, orang kan kalau habis dimarahin atau diomelin atau ditekan begitu kan kelihatan dia kan goncang begitu. Lalu kemudian dibuatlah begitu banyak inovasi. Tidak kelihatan sudah 11 hari ini. Simply saya ingin mengatakan, memang presiden itu tidak boleh nampak lemah seperti yang saya katakan tadi, atau nampak mengeluarkan keluhan di tengah masyarakat itu. Tidak saja karena memang dia adalah orang yang paling kuat dan kita telah menyerahkan seluruh kekuatan kita pada dia. Tapi yang paling penting adalah dia tidak boleh nampak lemah karena nanti membuat rakyat lemah. Karena rakyat bertanya, kalau begitu caranya dan presiden ini nampak mengeluh kepada menteri-menteri, terus kami gimana? Rakyat bagaimana? Nasib UKM bagaimana? Orang-orang miskin bagaimana? Kalau presiden ngeluh kepada menteri, terus kita ini yang di bawah ini bagaimana? Yang susah ini bagaimana? Itu nggak boleh. Presiden tuh harus setiap hari membangun optimisme, meyakinkan, memantapkan hati rakyat bahwa kita bisa bekerja, kita bisa keluar dari krisis ini. Karena ini ada sistem di satu sisi, ini yang sudah sering saya otak-atik berkali-kali, tapi sisi yang kedua adalah ada style. Saya tidak persoalkan style yang kedua. Kita mesti memahami keterbatasan-keterbatasan Pak Jokowi. Dan itulah yang saya selalu tentang selama ini, feodalisme kita itu selalu kemudian gak berani kepada pimpinan, gak berani kepada orang yang ditinggikan, tidak berani berkata benar, tidak berani men-set up apa yang benar. Dari awal saya katakan dalam evaluasi 100 hari pemerintahan ini, banyak yang salah. Penataan dapur, gak kelihatan dapurnya bekerja, gak kelihatan dapur itu betul-betul ada masakannya. Dan masakan ini tercium harum bau keluar bangsa ini, dan bangsa ini melihat ada bau-bauan yang keluar dari istana yang menyegarkan, yang menyenangkan, yang bikin kita kenyang, yang bikin kita happy, yang bikin kita bahagia. Tidak terasa. Dapurnya mati menurut saya. Karena itu presiden seharusnya punya dapur yang terbaik. Ya, presiden harusnya karena sistemnya ada di sana. Sistem perdapuran istana itu sudah ada. Ya, ada Seknek, ada Sekap, ada KSP, ada Badan Intelijen, ada Badan Cyber, ada TNI, ada Polri di sekitar presiden itu. Orang-orang yang terdekat sebenarnya, ya, yang dapat memberikan informasi, ya kan, dapat memberikan bumbu, ya, kualitas terbaik yang ada, ya, dari cara kerja negara, yang kemudian presiden mengambil keputusan yang tidak pernah tidak salah gitu. Nah, di luar itu harusnya itu ada operator. Ini tadi yang dikeluhkan itu tidak boleh dikeluhkan karena menteri itu hari-harinya itu memitigasi pelaksanaan dari tugas-tugas kenegaraan. Ada regulasi. Apakah regulasi itu sudah dipahami? Apakah regulasi itu berjalan? Ada institusi. Apakah institusi sudah berjalan? Apakah step-step kerja institusi berjalan berdasarkan target? Ini sudah sekian bulan presiden masih ngeluh jalan di tempat. Lalu kemudian ada leadership, dikoordinir rutin.
Para Menko ini mengkoordinir kementerian, kamu kenapa lambat? Kenapa ini kacau? Kenapa ini nggak terjadi? Kenapa orang salah paham di bawah? Kenapa kok komunikasi publiknya jelek? Kok kenapa ini rakyat salah paham atas krisis ini? Manajemen itu harus berjalan. Tetapi kalau kita bicara style, ya orang semua punya style yang berbeda-beda. Kalau saya memahami bangsa Indonesia tidak boleh disederhanakan. Ada orang Solo seperti Pak Jokowi tidak bisa disederhanakan, biar aja. Tapi dia harus dikerangkeng oleh satu sistem yang membuat dia tidak boleh salah, tidak boleh frustrasi. Control panel di sekitar presiden itu harus melengkapi seluruh proses pengambilan keputusan hari-hari. Sehingga presiden jangan frustrasi, malah dia happy, malah dia mengabarkan berita-berita baik, berita-berita gembira kepada rakyat. Kalau kemarin tuh saya sering cuma mengatakan perlunya dapur, perlunya operator, saya bahkan mengusulkan presiden memerlukan seorang penasehat. Dan untuk itulah seharusnya Pak Ma'ruf, wakil presiden, ketua majelis ulama difungsikan. Ini kan ketua majelis ulama ini yang masih aktif ini tidak difungsikan. Sehingga presiden dijebak dalam konflik ideologi, membangkitkan kemarahan orang Islam, bikin undang-undang HIP, pingin ganti Pancasila. Ini kan isu-isu yang berkembang. Kenapa presiden itu tidak tenang di atas singgasananya sana? Dinasehati oleh seorang ulama yang arif dan bijaksana yang ada di sekitarnya sebagai wakil presiden, sehingga ketika dia mengambil keputusan, dia tidak membolehkan adanya konflik. Sudah jelas ada partai politik di sekitar presiden yang kepentingannya bermacam-macam, itu manusiawi juga. Itu normal juga, nggak bisa dihindari. Tapi semuanya tidak akan jalan kalau presiden nggak mau. Presiden punya kata-kata. Dan satu kata-kata ini mewakili semua rakyat. Sesuatu itu jadi apa tidak. Coba lihat itu lembaga-lembaga lain. Mana ada kuasanya. Kecuali kalau keputusan pengadilan itu memang perlambangan dari kuasa Tuhan yang kita tidak bisa intervensi. Tapi semua kerja legislatif itu nggak ada gunanya kalau presiden nggak setuju. Mau legislasi presiden tidak taken, ya kan? Atau presiden bisa ngomong ke partai-partainya untuk tidak menyetujui, ya kan? Atau melarang menterinya pergi rapat. Kalau menterinya nggak pergi rapat itu tidak ada undang-undang. Anggaran mau diobrak-abrik seperti apa? Kata terakhirnya ada di presiden. Presiden satu-satunya lembaga yang boleh mengajukan rencana anggaran. DPR tidak boleh mengajukan rencana anggaran untuk dirinya sendiri, padahal dia adalah pengetok anggaran itu. Dalam sistem kita ada di presiden. Dan yang lain-lain juga demikian. Jadi presiden itu kuat. Jadi tenang aja. Ambil keputusan yang enak dalam situasi tenang. Ini bisa kita jalankan semua. Nggak ada yang susah kok. Ya. Nah itu yang kedua, saya menganggap presiden ini perlu penasehat. Yang ketiga juga yang menurut saya akhirnya diperlukan oleh presiden, selain penasehat, selain dapur, ya, selain operator, tiga ini, yang keempat adalah komunikator, juru bicara. Bangsa ini terlalu besar, ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota, ada 7.000 kecamatan, ada 8.000 kelurahan, ada 74.957 desa, 17.000 pulaunya. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa negara sebesar ini tidak punya komunikator yang baik. Tiap hari presiden harus punya komunikator yang bikin tenang seluruh republik. Yang membuat seluruh republik ini well informed, positif, yang menyatukan. Terutama dalam krisis seperti ini. Dalam krisis seperti ini presiden harus menyatukan. Dan karena itulah juru bicara ini harus menyatukan. Presiden sendiri sebagai pemberi kata akhir, tapi hari-hari harus ada yang bisa berdiri. Dan setiap pagi ditonton oleh rakyat dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Sikap negara kita sekarang. Kita mau dibawa ke kanan. Kita mau dibawa maju. Kita disuruh berhenti. Kita disuruh melompat. Luar biasa kalau komunikator itu efektif. Jadi di sekitar presiden itu harusnya ada penasehat di atas
harusnya ada dapur di sekitarnya, harus ada operator di lapangan, para menteri dan lembaga-lembaga. Dan yang berikut adalah harus ada penjuru bicaraan yang baik. Itulah teman-teman, saya terus terang melihat kemarahan presiden seperti ini. Concern saya bukan buat presiden dan orang-orang di sekitarnya, tapi concern saja adalah bagi bangsa dan bagi rakyat. Kalau presidennya ngeluh seperti itu, artinya mesinnya tidak bekerja. Memang presiden sudah mengatakan akan mengambil semua opsi, tapi sekali berubah, presiden tidak boleh salah berubah. Presiden jangan salah lagi hanya karena tidak memahami skala kerja dari lembaga kepresidenan. Presiden itu dahsyat, powernya luar biasa. Tapi kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, dia nggak bisa juga tidak jadi apa-apa. Dan presiden seperti hari ini merasa powerless. Demikianlah teman-teman tanggapan saya. Kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan situasi ke depan bisa bertambah baik. Dengan komentar-komentar seperti ini, kita berharap sebenarnya ya, bangsa ini tidak boleh menyerah. Terlalu banyak orang jago, terlalu banyak orang hebat. Terlalu besar bangsa ini. Jangan takut untuk bersikap, jangan takut untuk berkata. Asal niat kita baik, insya Allah akan ditangkap oleh niat yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya.